Acara akan segera kami mulai. Untuk kelancaran acara, kami mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan mode silent atau getar pada alat komunikasi atau gawai Bapak dan Ibu, khususnya pada saat acara pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kami hormati anggota Komnas HAM, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia yang hadir secara daring maupun luring. Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan surat keputusan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional penata mediasi sengketa hak asasi manusia, penyuluh sosial, analis kebijakan, auditor, pranata komputer di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketiga, pengambilan sumpah janji jabatan fungsional. Keempat, pembacaan naskah pelantikan. 5. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Keenam, arahan Sekretaris Jenderal. 7. Pembacaan doa. 8. Sambutan Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM sekaligus pemberian ucapan selamat. 9. Pemberian ucapan selamat dan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, acara kita akan lanjutkan. Kami persilakan kepada pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk mengambil tempat di depan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh hadirin. Pembacaan surat keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang pengangkatan jabatan fungsional
di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Putusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor 29 tahun 2022, Wahyu Pratama Tamba diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM. Nomor 30 tahun 2022, Merizon Sandi diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM. Nomor 31 tahun 2022, Yakub Ubaidillah diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 32 tahun 2022, Sari Melati diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 33 tahun 2022, Satrio Dani Triyoga diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 34 tahun 2022, Brian Azeri diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 35 tahun 2022, Poni Rizky Halomuan Lubis diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 36 tahun 2022, Eri Revika diberhentikan dari jabatan analis kebijakan ahli muda, diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM muda. Nomor 37 tahun 2022, Desiderius Rian Karisma Putra diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM muda. Nomor 38 tahun 2022, Surya Ningsi Sinaga diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 39 tahun 2022, Rizky Marita Eka Saputri diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 40 tahun 2022, Christine Maise Mansawan diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 41 tahun 2022, Kumpun Mutiara Sari Simorakir diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 42 tahun 2022, Natania Friska diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 43 tahun 2022, Fajar Ahmad Setiawan diangkat dalam jabatan penata mediasi sengketa HAM pertama. Nomor 44 tahun 2022, Niko Agrida diangkat dalam jabatan auditor terampil. Nomor 45 tahun 2022, Wildani Fauzia diangkat dalam jabatan auditor terampil. Nomor 008-0.3.1 Romawi _2017, Kurniasari Novita Dewi diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli media. 9A-0.0.3 Romawi _2019, Oni Giandono diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli media. Nomor 00000AD-14009-21 Hari Reswanto diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli media. Nomor 002-0.0.3 Romawi _2020, Usman Widodo diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli media. Nomor 102 tahun 2021, Yuli Asmini diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli media. Nomor 000-AD-1409-19, Adrianus Abioga diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli muda. Nomor 029B-0.0.3 Romawi _2019, Lovika Alvan Cahasta diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli muda. Nomor 009-0.0.3
garing 8 Romawi garing 2017. Eka Kristiningsih diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli muda. Nomor 006 garing Kep titik 0.3.1 garing 8 Romawi garing 2017. Sri Rahayu diangkat dalam jabatan penyuluh sosial ahli muda. Nomor 28 garing Kep titik 0.0.3 garing 12 Romawi garing 2015. Ono Haryono diangkat dalam jabatan analis kebijakan ahli pertama. Nomor 0001 garing Kep titik garing Kep garing AD garing 14009 garing 2021. Martin diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda. Nomor 013D garing Kep titik 0.0.3 garing 3 Romawi garing 2016. Nur Afifah Fauzia diangkat dalam jabatan pustakawan pertama. Nomor 004A garing Kep titik 0.0.3 garing 2 Romawi garing 2018 diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda. Nomor 0004B garing Kep titik 0.0.3 garing 2 Romawi garing 2018 Ahmad Faiz Kurniawan diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda. Pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, utamanya para pejabat yang akan mengangkat sumpah. Sesuai dengan ketentuan, maka pengangkatan pegawai negeri sipil untuk memangku jabatan fungsional wajib mengangkat sumpah jabatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di mana sumpah jabatan tersebut merupakan kesanggupan untuk menaati segala peraturan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah akan bersedia dilantik untuk menduduki jabatan-jabatan fungsional yang ditentukan? Sebelum sampai ke sana, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam pengambilan sumpah hari ini dan janji hari ini bukan sekedar disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, tapi sekaligus juga disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu saya memohon kesungguhan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Ya, bersedia. Itu ikutilah lafal kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan ini dalam menjalankan tugas jabatan ini akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti lafal saya, kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, tanggal 1 bulan April tahun 2022, saya, Aris Wahyudi, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa bersama kita, melindungi kita semua. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan secara simbolis. Kepada Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dipersilakan mengambil tempat di depan. Kepada Saudara Wahyu Pratama Tambah dan Saudari Eri Revika, dipersilakan maju ke depan. Kami mohon berkenan maju ke depan untuk menjadi saksi Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Bapak Esrom Hamonangan, dan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Bapak Gatot Tristanto. Boleh. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan.
Para saksi dan pejabat fungsional dipersilakan kembali ke tempat. Arahan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada yang terhormat Bapak Aris Wahyudi. Dipersilakan. Kepada para hadirin dipersilakan mengambil sikap istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat. Yang kita hormati, kita muliakan Wakil Ketua Internal Bapak Munafrizal Manan, Bapak Ibu anggota komisioner yang mungkin mengikuti secara virtual, rekan-rekan Pola Biro, dan tentu juga Bapak rohaniwan, serta yang saya banggakan Bapak Ibu karyawan, karyawati di lingkungan Sekjen Komnas HAM, utamanya yang dilantik pada hari ini dalam rangka pengangkatan dalam jabatan fungsional pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, dan lebih khusus lagi adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM melalui mekanisme in-passing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jabatan fungsional saat ini menjadi suatu keniscayaan, menjadi suatu pilihan di dalam rangka meniti karir dalam jabatan pegawai negeri sipil. Ini sekaligus juga sebagai konsekuensi dari penyederhanaan birokrasi. Karena itu kalau dulu jabatan fungsional itu adalah alternatif, saat ini menjadi suatu pilihan, menjadi suatu keharusan. Kita harapkan dengan adanya pengangkatan dalam jabatan fungsional ini, maka bagi teman-teman yang dulu sebelumnya adalah struktural, harus memahami perubahan paradigma dalam berpikir dan bertindak. Kalau dulu sebagai pejabat struktural, maka yang diutamakan adalah di aspek manajerial, maka pada saat jabatan fungsional, maka yang lebih diutamakan adalah di spesialisasi atau teknis kompetensinya. Ini penting agar nanti pola-pola kerjanya juga harus berubah. Khusus untuk jabatan fungsional penata mediasi, saya atas nama Sekretariat Jenderal mohon maaf, utamanya kepada penggagas, pengawal dari lahirnya Permenpan nomor 12 tahun 2020. Yang 2021 yang seharusnya secepatnya dilakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional penata mediasi melalui mekanisme in-passing. Untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, untuk mengangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme in-passing, di samping kita harus menyiapkan tentang formasi, kebutuhan, tapi sekaligus juga teknis juklak bagaimana mengangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penata mediasi melalui mekanisme in-passing. Saat ini sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB sesuai dengan keputusan Menpan nomor 13 tahun 2022 yang dilahirkan tanggal 12 Januari 2022 kemarin, formasi sepenuhnya untuk jabatan pertama, artinya golongan ruang 3A, 3B adalah berjumlah 17 orang. Kemudian untuk muda 10 orang, kemudian untuk madya artinya 4A, 4B, 4C adalah 6 orang, sedangkan yang muda adalah 3C, 3D. Hari ini yang bisa kita lantik untuk jabatan fungsional penata mediasi tingkat pertama, artinya bergolongan ruang
3A 3B adalah berjumlah 11 orang. Sedangkan untuk yang muda berjumlah 4 orang. Jadi baru terisi 15 orang. Ini sekaligus juga kita laksanakan dalam rangka mengakomodasi teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kenaikan pangkat. Karena itu untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional penata mediasi kita tunda untuk yang bersangkutan sehingga nanti tidak mengalami kesulitan untuk UKP. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga untuk jabatan-jabatan lain. Mungkin karena berbagai hal, kevakuman pelaksana tugas sekjen, sehingga ada beberapa jabatan-jabatan fungsional yang belum sempat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah. Kita ingin taat azas, taat dengan peraturan perundang-undangan. Ini bagian dari komitmen negara, komitmen pemerintah untuk mengajak kita semua untuk berkomitmen melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor-koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jabatan fungsional adalah ujung tombak. Ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Ada teman-teman yang memang harus mengikuti instansi pembina di luar Komnas HAM. Khusus untuk penata mediasi, sengketa HAM, instansi pembina ada di Komnas HAM ini. Dan itu saya harapkan teman-teman di penata mediasi di samping untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan karakteristik dari jabatan fungsional adalah kemandirian, tapi sekaligus juga memikirkan bagaimana nanti jabatan fungsional penata mediasi ini bisa kita kembangkan di tempat-tempat lain sepanjang memungkinkan, sepanjang sesuai dengan persyaratan yang kita tentukan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, karena kita menyadari bahwa jabatan fungsional ini sekarang tidak lagi jabatan yang tertutup, hanya boleh diduduki atau diampu oleh pejabat fungsional dalam satu instansi. Kita bisa di tempat lain, sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. Samping itu, sekaligus juga kita selaku instansi pembina jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM adalah kita harus melaksanakan tugas-tugas kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan Permenpan nomor 12 tahun 2021 berjumlah 18 item. Moga-moga ke depan kita sekaligus juga bisa melahirkan secepat-cepatnya adalah terkait dengan jabatan fungsional analis pelanggaran HAM. Sehingga nanti jabatan-jabatan di Komnas HAM ini diampu oleh orang-orang yang mengedepankan profesionalisme karena tadi fungsional itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang ingin kita sampaikan. Mari amanah yang dibebankan kepada kita semua kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Karena Komnas HAM ini salah satu bisnisnya adalah kepercayaan. Stabilitas dari kita semua kita harapkan akan meningkatkan juga kredibilitas dan akuntabilitas dari Komnas HAM yang kita cintai ini. Selamat bertugas, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan dan kemudahan dalam segala urusan kita, sehingga tugas-tugas yang diembankan pada kita berlangsung dengan selamat dan sukses di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang dirasa kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Wahyudi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan dan ucapan selamat oleh Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Bapak Munaf Rizal Manan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat semua. Salam sehat.
Pertama-tama yang saya hormati Pak Sekjen, para Kabiro, seluruh struktural di Komnas HAM, Kabak, Korbit, Subkorbit, dan juga seluruh AMS, PSN yang ada di Komnas HAM, dan juga yang saya hormati para Roniwan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini, pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Saya dengan adanya pelantikan ini ingin memulai dengan kata finally, akhirnya. Jadi setelah tadi sempat disebut oleh Pak Sekjen, karena sesuatu hal ini sempat tertunda, akhirnya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional, beberapa jabatan fungsional. Ini agenda yang memang tertunda karena ada kekosongan Sekjen dalam sekian waktu. Pada saat proses kosong itu dan mulai mencari-cari kira-kira siapa PLT Sekjen berikutnya, sambil menunggu-nunggu kepastiannya dari Presiden, Setnek, saya sudah menyampaikan ke Kabiro Umum, ya, kemudian ke Kabak Kepegawaian, untuk menyiapkan sejumlah agenda kepegawaian, begitu nanti PLT Sekjen yang ada, langsung bisa dieksekusi. Alhamdulillah, ya, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita tambah satu lagi agenda yang bisa dieksekusi. Jadi sebetulnya nanti akan ada beberapa susulan, karena 1, 2, 3 dan seterusnya yang pernah saya kirimkan ke Pak Kabiro Umum, ke Korbit Kepegawaian, itu saya masih simpan. Jadi saya bisa nagih terus nanti apa-apa yang sudah dieksekusi untuk dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan juga, yang hari ini sudah dilantik, ya, semuanya sudah dilantik dan diambil sumpah janjinya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan nanti setelah selesai pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Saya ingin menyampaikan secara umum saja. Jadi jabatan itu, apalagi dengan acara seremonial pelantikan ini, bukan hanya sekedar performa, ya, bukan hanya sekedar ritualitas, apalagi ini disebut jabatan fungsional. Jadi saya kira nanti yang sudah dilantik ini, meskipun sebetulnya beberapa yang dilantik ini, bahkan semuanya hampir ya, sudah melaksanakan apa yang menjadi bidang pekerjaannya, tetapi dengan sudah dilantik ulang, kemudian diambil sumpah janjinya ini, saya kira bisa nanti semakin memantapkan untuk membuat jabatan yang disandang itu betul-betul berfungsi. Jadi bukan hanya sebutannya saja jabatan fungsional, tapi dalam pelaksanaannya tidak berfungsi atau kurang berfungsi atau berfungsi ya asal berfungsi. Nah, jadi ini saya kira tantangan dari masing-masing dan akan menjadi monitoring dari pejabat yang memimpin sebagai atasan langsung. Nah, khusus dengan jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM, saya lebih-lebih lagi bersyukur dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah janji pada hari ini, maka saya merasa lega dan sekaligus juga merasa tuntas mendorong, ya, dan mengawal dari pangkal sampai ujung realisasinya jabatan fungsional ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah dilantik, sudah diambil sumpah dan janjinya. Kalaupun nanti masih ada agenda yang bisa dikerjakan, itu dalam pandangan saya terkait dengan salah satu unsur yang ada di dalam Permenpan tentang jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM ini, yaitu pengembangan mediasi. Nah, ini mudah-mudahan nanti yang ada di Komnas HAM, kalau saya ini nggak tahu apakah masih akan ada di Komnas HAM atau enggak, tapi yang ada saya harap betul jangan sampai kehilangan visi ke depan. Jadi sudah susah payah kita mengusahakan adanya jabatan fungsional ini,
penata mediasi sengketa HAM, dan di dalamnya ditambahkan satu unsur lain, alhamdulillah itu, yaitu pengembangan mediasi. Nah, kalau sekiranya di internal Komnas HAM ada visi pengembangan ke depan, maka Permenpan yang ada unsur pengembangan mediasinya itu bisa menjadi modalitas untuk Komnas HAM punya pusdiklat atau badiklat. Nah, saya sudah dalam beberapa kesempatan menyampaikan, cobalah dibuat desain konsepnya, skemanya, sehingga kita sudah memiliki gambaran awal. Namanya juga usaha, tapi kalau tidak ada konsep sama sekali, berarti kita nggak siap untuk mengikhtiarkannya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilantik dan diambil sumpah janji para pejabat fungsional pada hari ini. Selamat bertugas. Semoga dengan sudah dilantik dan diambil sumpah janjinya, nanti kontribusi kepada Komnas HAM akan menjadi lebih baik. Karena kita ada di Komnas HAM ini berdasarkan kehendak bebas, pilihan merdeka. Nggak ada yang maksa-maksa kita ke sini. Coba diingat pada pertama kali kita masuk ke sini, nggak ada yang maksa-maksa. Nah, maka ketika kita sudah di dalam, berarti itu kita harus memberikan kontribusi terbaik. Jangan sampai menjadi ada tapi seperti tidak ada tapi seperti ada. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kesekjenan, ya, Pak Sekjen, Biro Umum, dan juga bagian pegawaian yang sudah membuat terselenggaranya acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munaf Rizal Manan. Kami persilakan kembali ke tempat. Pembacaan doa kepada rohaniawan kami persilakan. Dan sekalian mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga kesehatan, kekuatan, berkhusus kepada berlantik mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Tuhan. Doakan kami secara agama Islam, bagi yang agama lain saya akan berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله Ya Sami, Ya Rasul. Hati kami semua bersih dengan tulus dan ikhlas ke hadirat-Mu. Menjadikan doa mohon kita bersyukur atas segala nikmat karunia. Pada ajak pelantikan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seraya menyanjung kebesaran Islam karena membangun atas segala segi. Pada wajahmu nampak segala kemuliaan. Di tangan boleh tergantung secara kekuatan dan kekuasaan. Semoga acara ini keridhaan ya Ilahi. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa pelantikan sumpah jabatan hari ini adalah kehendak dan izin. Jabatan adalah kehormatan, jabatan adalah kemuliaan. Akan tapi dari itu ya Ilahi, kami menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang semua itu akan menjadi tertentu di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Ya Ilahi, oleh karena itu berikanlah kepada kami yang hadir di ruangan ini, terutama kepada pribadi-pribadi yang harus ketika ini sumpah, kesejukan hati, kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas demi kejayaan bangsa dan sukses pembangunan. Allahumma ya Allah ya Hadi, Engkau Tuhan yang membawa petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami
dan pemimpin bangsa kami bahwa yang benar itu benar. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa melaksanakan dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan pula kepada kami kekuatan untuk bisa menghindarinya. Allah ya Allah ya Tuhan, Engkau Tuhan kami menyadari kami adalah manusia yang bermustahil untuk dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, serta dosa para pemimpin kami. Allahumma jadikan hal yang amarhumah wa tafarraqna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat dan ramah tamah. Pemberian ucapan selamat dipimpin dan didahului oleh Wakil Ketua Internal, diikuti oleh PLT Sekretaris Jenderal, para Kepala Biro dan pejabat struktural dan fungsional, beserta seluruh hadirin dan undangan. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik untuk tetap berada di ruangan ini dan tidak meninggalkan ruangan. Enggak, emang ada administrasi juga. Kita nyalain lagi. Kami ulangi dan kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik untuk tetap berada di ruangan ini dan tidak meninggalkan ruangan. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Kami ucapkan selamat menjalankan tugas kepada Bapak dan Ibu yang baru dilantik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto bersama, tanda tangan sih. Acara kami serahkan kembali ke panitia. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik, dimohon untuk bisa maju ke depan karena akan kita lakukan foto sesi bersama. Kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik, dimohon untuk bisa maju ke depan karena kita akan melakukan foto sesi bersama. Terima kasih. Ini. Ya, sebentar Pak, lagi diangkatin ini.
Ya lu carilah. Kiriman sama dikasih selek. Masa lagi berdiri nanti. Tanda tangannya gimana? Yes, kasih ke Putri.